Perkenalkan, nama saya Ayu Denisa, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Devia Nurlaliatul Mafiro, absen 6. Perkenalkan, saya Fitratus Zahra, absen 10. Perkenalkan, nama saya Nurul Rohmawati, absen 22. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Iza Safira, nomor absen 26. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang energi gelombang. Sebelum memasuki materi energi gelombang, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Ayu Denisa. Yang kedua, Devia Nurlaliatul Mahfiro. Yang ketiga, Fitratus Zahra. Dan yang keempat, Nurul Rahmawati. Dan yang terakhir, Rizka Nur Iza Safira. Pada materi energi gelombang, kita akan mempelajari yang pertama, intensitas gelombang bunyi. Yang kedua, taraf intensitas bunyi. Yang ketiga, pelayangan bunyi. Yang keempat, efek Doppler. Energi gelombang adalah gelombang memindahkan energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Energi ini dipindahkan dalam bentuk getaran dari partikel satu ke partikel lain melalui medium. Untuk gelombang sinusoidal dengan frekuensi F, partikel-partikel bergerak secara harmonik sederhana sewaktu gelombang melalui partikel-partikel tersebut, sehingga setiap partikel memiliki energi di mana E sama dengan 1/2 kY², dengan Y adalah amplitudo gerak partikel. Dengan menggunakan persamaan, F sama dengan 1/2 pi akar K/m, sehingga diperoleh rumus E sama dengan 2 pi kuadrat kali M kali F kuadrat kali Y kuadrat, dengan keterangan M adalah massa partikel dengan satuan kg atau kilogram, F adalah frekuensi getar dengan satuan Hz, Y adalah simpangan atau amplitudo dengan satuan M atau meter, dan K adalah konstanta dengan satuan N/m atau Newton per meter. Selanjutnya yaitu materi intensitas gelombang bunyi. Intensitas gelombang bunyi dapat diartikan energi yang dipindahkan per satuan luas, per satuan waktu, atau daya persatuan luas yang tegak lurus pada arah cepat rambat gelombang, dengan I sama dengan B/A, di mana A adalah 4 pi r², dengan keterangan I adalah intensitas gelombang bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat. P adalah daya gelombang dengan satuan watt. A adalah luas penampang permukaan bola dengan satuan meter kuadrat. R adalah jarak titik ke sumber gelombang dengan satuan meter. Intensitas gelombang bunyi berbanding lurus dengan kuadrat frekuensi dan kuadrat amplitudo. Jika suatu sumber bunyi memancarkan gelombang ke segala arah, maka gelombang yang dipancarkan berbentuk bola. Semakin jauh dari sumber bunyi, maka semakin besar luas muka gelombang bola, sehingga intensitas bunyi yang dihasilkan semakin kecil. Pengurangan intensitas bunyi akibat pertambahan jarak dari sumber bunyi dapat dirumuskan dengan I1/I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat, dengan keterangan R1 adalah
jarak sumber bunyi ke posisi pertama dengan satuan meter. R2 adalah jarak sumber bunyi ke posisi 2 dengan satuan meter. Materi selanjutnya adalah pelayangan bunyi atau tinjauan matematis pada persamaan gelombang. Apabila dua bola gelombang merambat dalam arah yang sama, tetapi mempunyai frekuensi F1 dan F2 sedikit berbeda, maka simpangan setiap gelombang pada posisi tertentu. Sehingga frekuensi layangannya adalah Fp sama dengan F1 min F2, dengan Fp sama dengan frekuensi pelayangan, F1 sama dengan frekuensi gelombang Y1 dengan satuan Hz, F2 sama dengan frekuensi gelombang Y2 dengan satuan Hz. Dan dengan tingkat taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi dapat diartikan dengan tingkat kebisingan suatu bunyi pada pendengaran manusia. Secara fisika, taraf intensitas bunyi merupakan perbandingan nilai logaritma antara intensitas bunyi yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran. Batas intensitas bunyi yang didengar telinga manusia adalah sebagai berikut. A. Intensitas terkecil yang masih dapat menimbulkan rangsangan pendengaran pada telinga adalah sebesar 10⁻⁻12 watt per m kuadrat yang disebut sebagai batas ambang pendengaran. Intensitas terbesar yang masih mampu diterima telinga manusia tanpa rasa sakit adalah sebesar 1 watt per meter kuadrat yang disebut intensitas ambang perasaan. Batas pendengaran terendah adalah 10⁻⁻12 watt per meter kuadrat dan batas intensitas tertinggi adalah 1 watt per meter kuadrat. Taraf intensitas sebanding dengan logaritma perbandingan antara intensitas bunyi dan harga ambang intensitas bunyi yang terdengar dan mempunyai satuan desibel. Namun satuan tersebut dipakai untuk menghargai penemu telepon Alexander Graham Bell. Intensitas dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log I per I0, di mana TI adalah taraf intensitas dengan satuan desibel, dan I adalah intensitas bunyi dengan satuan watt per meter kuadrat, dan I0 adalah batas ambang pendengaran 10⁻⁻12 dengan 1 watt per meter kuadrat. Yang terakhir yaitu efek Doppler. Efek Doppler ini terjadi ketika pendengar atau sumber bunyi atau keduanya bergerak, sehingga pendengar mengalami selisih frekuensi antara frekuensi sumber dengan frekuensi yang diterima. Gejala efek Doppler ini meliputi frekuensi yang diterima pengamat lebih besar atau lebih kecil. Contoh peristiwa efek Doppler yang biasa kita temui yaitu ketika frekuensi bunyi dari klakson sebuah mobil yang melaju mendekati kita akan terdengar lebih tinggi. Dan sebaliknya, frekuensi bunyi yang kita dengar lebih rendah ketika mobil menjauh dari kita. Efek Doppler ini dapat dirumuskan sebagai Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, atau Fp per V plus minus Vp sama dengan Fs per V plus minus Vs. Angin yang berhembus ketika peristiwa efek Doppler ini yang berlangsung menyebabkan cepat rambat bunyi di udara terpengaruh oleh kecepatan hembusan angin tersebut. Terhadap kecepatan rambat bunyi adalah sebagai berikut. Yang pertama, angin berhembus dari arah sumber bunyi S menuju pendengar P adalah Fp sama dengan V plus VA dalam kurung plus minus Vp per dalam kurung V plus VA plus minus Vs dikali Fs. Dan yang kedua yaitu angin berhembus dari arah pendengar atau P menuju sumber bunyi atau S adalah Fp sama dengan dalam kurung V min VA dalam plus minus Vp per
dalam kurung V min VA plus minus VS dikali Fs. Intensitas gelombang pada jarak 5 meter dari sumber bunyi adalah 2 kali 10 pangkat negatif 4 watt per meter kuadrat. Pada jarak 10 meter dari sumber bunyi, intensitasnya adalah pertama-tama kita buat sketsanya terlebih dahulu. Setelah itu, diketahui R1 sama dengan 5 meter. I2 sama dengan 2 kali 10 pangkat negatif 4 watt per meter kuadrat. Dan R2 sama dengan 10 meter. Maka yang ditanyakan adalah I2. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya. Di sini kita memakai perbandingan terbalik. I2 per I1 sama dengan R1 per R2 kuadrat. Lalu I1-nya kita masukkan, yakni 2 kali 10 pangkat negatif 4. Dan R1-nya adalah 5, R2 10. Setelah itu, 5 dan 10 akan kita kuadratkan terlebih dahulu. Setelah kita kuadratkan, 5 menjadi 25 dan 10 menjadi 100. Kemudian 2 kali 10 pangkat negatif 4 kita pindah ruaskan. Kemudian 25 kita kalikan 2, maka menjadi 50 kali 10 pangkat negatif 4 per 100. Lalu 50 dan 100 kita coret. Maka kita temukan I2-nya adalah 0,5 kali 10 pangkat negatif 4 watt per meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah A.